Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pit Putri Apriyasi, NPM 191080441. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, derajat keasaman atau pH, dan gelombang untuk memenuhi tugas praktikum oceanografi. Yang pertama, kecepatan arus. Menurut Yusuf et al. Tahun 2012, metode pengambilan sampel kecepatan arus dapat dilakukan dengan pendekatan Lagrangian dan Eurelian. Pendekatan Lagrangian ini merupakan pengamatan massa air permukaan dengan rentang waktu tertentu, dan pendekatan Eurelian yaitu pengamatan dalam kolom air tertentu. Alat yang digunakan untuk mengetahui kecepatan arus dapat menggunakan bola duga, ini gambarnya, dan alat ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler. ADCP ini bekerja berdasarkan efek Doppler dari suara yang diterima. Dalam kualitas perairan di lingkungan, kecepatan arus ini berpengaruh terhadap kadar oksigen serta kelimpahan plankton di suatu perairan. Hal ini sesuai dengan penelitian Saraswati et al. Tahun 2017 dan Pratiwi et al. Tahun 2015. Arus akan membawa fitoplankton ke suatu perairan, sehingga kelimpahan plankton di suatu perairan ini akan dipengaruhi oleh kecepatan arus. Kecepatan arus dan gelombang memiliki hubungan, yaitu kecepatan arus akan mempengaruhi tinggi gelombang. Hal ini dijelaskan oleh Hermanto tahun 2018. Yang kedua, kecerahan. Menurut Surya Dharma 2011, untuk mengambil sampel kecerahan dapat menggunakan alat yang disebut seksi disk. Ini merupakan gambar dari seksi disk. Pengaruh kecerahan terhadap kualitas perairan di lingkungan, bahwa kecerahan ini merupakan salah satu faktor atau unsur dalam kualitas suatu perairan dan berpengaruh terhadap kondisi perairan secara keseluruhan dan pada proses fotosintesis. Hal ini dijelaskan oleh Surya Dharma tahun 2011, di mana tingkat kecerahan dari suatu perairan akan berpengaruh terhadap penyinaran atau berkaitan terhadap penyinaran di suatu perairan, sehingga kualitas perairan yang baik akan memiliki tingkat kecerahan yang tinggi atau kecerahan yang cukup. Hubungan kecerahan, arus, dan gelombang. Kecerahan di daerah dekat pantai memiliki kecerahan yang rendah. Hal ini disebabkan karena arus dan gelombang laut pada daerah tersebut bertemu dan pecah. Hal ini juga dijelaskan oleh Surya Dharma tahun 2011. Suhu. Menurut Kusumawati et al. Tahun 2018, metode pengambilan sampel suhu dapat menggunakan alat termometer yang dicelupkan 2 hingga 3 menit di suatu perairan yang ingin diketahui suhunya. Ini merupakan gambar termometer dan termometer elektrik. Pengaruh suhu terhadap kualitas perairan di lingkungan, yaitu suhu yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi akan membuat kualitas dari suatu perairan menjadi tidak baik. Seperti yang kita ketahui, biota perairan memiliki kadar suhu yang optimal dan batas suhu toleransi untuk kehidupannya. Suhu dan salinitas memiliki hubungan yang berbanding terbalik,
di mana semakin tinggi salinitas, maka suhu suatu perairan akan semakin rendah. Hal ini dijelaskan oleh Maynasi tahun 2017. Salinitas. Menurut Maynasi tahun 2017, untuk mengambil sampel salinitas dapat menggunakan alat refraktometer. Nah, ini alatnya dengan cara yaitu refraktor ini disterilkan dengan air yang steril. Kemudian, sampel air dari perairan yang ingin diketahui tingkat salinitasnya diteteskan di ujung refraktometer. Kemudian diamati angka pada refraktometer. Angka yang ditunjukkan refraktometer ini ditunjukkan oleh batas warna biru dan putih. Pengaruh salinitas terhadap kualitas perairan di lingkungan ini berhubungan dengan DO atau kadar oksigen terlarut, yaitu semakin tinggi salinitas, kadar oksigen dalam air akan bertambah. Hal ini dijelaskan oleh Maynasi tahun 2017. Hubungan salinitas dengan pH yaitu memiliki hubungan yang sebanding, di mana semakin tinggi salinitas maka pH di suatu perairan akan semakin tinggi pula. Salinitas ini berpengaruh terhadap persebaran nilai pH di suatu perairan. Hal ini dijelaskan oleh Saraswati et al. Tahun 2017. pH atau derajat keasaman. Menurut Kusumawati et al. Tahun 2018, untuk mengambil sampel pH dapat menggunakan kertas lakmus. Dan menurut Maynasi tahun 2017, untuk mengambil sampel pH dapat menggunakan pH meter elektrik. Ini gambar pH meter elektrik dan kertas lakmus. Pengaruh pH terhadap kualitas perairan di lingkungan ini berpengaruh terhadap kesuburan perairan. Hal ini dijelaskan oleh Kusumawati et al. Tahun 2018. pH dan salinitas memiliki hubungan yang sebanding, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika di suatu perairan salinitasnya tinggi, maka pH-nya juga akan tinggi. Ini dijelaskan oleh Saraswati et al. Tahun 2017. Yang berikutnya, gelombang. Menurut Kusumawati et al. Tahun 2018, untuk mengambil sampel gelombang dapat menggunakan alat yang disebut tiang skala. Ini dapat terbuat dari papan kayu. Yang diukur dalam gelombang ini yaitu puncak dan lembah gelombang. Hal ini merupakan gambar dari tiang skala. Skala yang ditentukan di sini dapat beragam. Menurut Kusumawati, skala yang digunakan dapat berangka 20 cm. Pengaruh gelombang terhadap kualitas perairan di lingkungan ini berpengaruh terhadap kecepatan distribusi kadar oksigen terlarut. Hal ini dijelaskan oleh Putra dan Husrin tahun 2017. Gelombang dengan arus memiliki hubungan, yaitu tinggi gelombang akan dipengaruhi oleh kecepatan arus di suatu perairan. Ini merupakan daftar pustaka dari materi yang saya sajikan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.